Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita nanti akan belajar kembali pada ilmu keperawatan, yaitu ilmu keperawatan jiwa. Topik hari ini adalah nanti kita belajar tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan waham. Tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan setelah Anda mempelajari materi hari ini, diharapkan Anda mampu mengkaji data masalah waham, diharapkan mampu menetapkan diagnosa keperawatan, Anda mampu melakukan tindakan keperawatan kepada pasien, mampu melakukan tindakan keperawatan kepada keluarga, mampu mengevaluasi kemampuan pasien dan keluarga, serta mampu mendokumentasikan tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Baik, kita mulai dari pembahasannya pertama, yaitu terkait tentang waham. Apa itu waham? Jadi waham adalah suatu keyakinan yang salah yang dipertahankan secara kuat terus-menerus namun tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi waham adalah suatu keyakinan. Jadi waham itu adalah keyakinan yang salah yang dipertahankan secara kuat terus-menerus namun tidak sesuai dengan kenyataan. Tentang respon waham ada respon adaptif dan respon maladaptif. Adaptif adalah respon yang baik, respon maladaptif adalah respon yang tidak baik. Respon adaptif itu bisa berupa pikiran logis sesuai dengan realita, jadi persepsinya akurat, emosinya konsisten dengan pengalaman, perilakunya sesuai dengan kenyataan, dan dia dapat berhubungan sosial. Kemudian di antara respon adaptif dan maladaptif itu ada distorsi pikiran, yaitu penyimpangan pikiran. Distorsi itu penyimpangan pikiran. Itu ada ilusi, ilusi itu mempersepsikan sesuatu bukan apa yang seharusnya dipersepsikan. Kemudian reaksi emosi yang berlebihan atau kurang, perilaku aneh atau tidak biasa, dan biasanya seseorang tersebut menarik diri atau tidak mau berhubungan sosial. Kemudian respon selanjutnya adalah respon yang maladaptif, yaitu kondisi waham. Pada orang kondisi waham, dia bisa terjadi halusinasi, sulit merespon emosi. Jadi dia tidak bisa merespon emosi dari apa yang dia terima. Kemudian perilakunya kacau dan terjadi isolasi sosial. Jadi tidak mau berinteraksi dengan sosial atau cenderung menarik diri atau cenderung intinya tidak berinteraksi sosial. Jadi tentang respon waham ada respon adaptif sampai respon maladaptif. Mulai dari pikiran logis itu merupakan respon adaptif, kemudian antara adaptif dan maladaptif ada distorsi pikiran, dan respon maladaptif ada waham. Jenis-jenis waham ada banyak, ada waham kebesaran, waham kejaran, waham depresi dan nihilistik, waham agama, waham somatik, siar pikir, sisi pikir, dan kontrol pikir. Kategori waham, waham sistematis, konsisten berdasarkan pemikiran mungkin terjadi walaupun hanya secara teoritis. Waham sistematis ini konsisten, berdasarkan pemikiran mungkin terjadi walaupun hanya secara teoritis. Jadi waham non sistematis itu tidak konsisten, yang secara logis dan teoritis tidak mungkin. Jadi waham non sistematis tidak konsisten secara logis dan teoritis itu tidak mungkin. Pengkajian waham nanti dapat kita kaji dari faktor predisposisi, faktor presipitasi, mekanisme coping atau proses pemecahan masalah, kemudian perilaku. Faktor predisposisi adalah faktor pencetus, kemudian faktor presipitasi itu faktor penyebab. Faktor predisposisi itu bisa berupa genetis, jadi kondisi waham bisa berupa genetik atau diturunkan. Kemudian bisa berupa neurobiologis, gangguan organ
di dalam tubuh kita, terutama di bagian saraf. Adanya gangguan pada korteks prefrontal, di bagian depan dari otak kita, dan pada bagian otak yang disebut dengan korteks limbik, ya, bagian otak yang letaknya di bagian tengah-tengah. Kemudian ada gangguan neurotransmitter, yaitu berupa abnormalitas pada dopamin, serotonin, dan glutamat. Kemudian bisa dicetuskan oleh virus, paparan virus influenza pada trimester ketiga pada ibu hamil. Kemudian psikologis, ibu mengalami kecemasan, terlalu melindungi, dan ayah tidak peduli. Ini adalah faktor-faktor predisposisi yang bisa mencetuskan adanya munculnya waham. Faktor presitipasi di sini ada proses pengolahan informasi yang berlebihan, ya. Kemudian mekanisme penghantaran listrik yang abnormal di dalam otak kita, dan adanya gejala-gejala pemicu, ya, seperti faktor predisposisi yang telah saya sebutkan tadi. Nah, pengkajian yang pertama adalah tanda gejala waham. Dan pada orang terjadi waham, dia meyakini memiliki kebesaran atau kekuasaan khusus yang diucapkan berulang-ulang tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ini termasuk dari waham kebesaran, ya. Dia meyakini memiliki kebesaran atau kekuasaan khusus yang diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian meyakini ada seseorang atau kelompok yang berusaha merugikan, mencederai dirinya, diucapkan berulang-ulang kali tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Ini termasuk dari waham curiga, ya. Meyakini ada seseorang atau kelompok yang berusaha merugikan, mencederai dirinya, diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi perilakunya ini diulang berulang-ulang kali tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang ketiga adalah memiliki keyakinan terhadap suatu agama secara berlebihan. Nah, diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Ini termasuk dengan waham agama, ya. Memiliki keyakinan terhadap suatu agama secara berlebihan dan diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Yang keempat adalah seorang waham, ya, bisa terjadi meyakini bahwa tubuh atau bagian tubuhnya terganggu, terserang penyakit, ya, diucapkan berulang-ulang kali tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Ini termasuk waham somatik, ya. Yaitu badannya merasa bagian tubuhnya terganggu, terserang penyakit, ya, diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Waham somatik. Jadi pada pasien ini dia merasa tubuhnya ada gangguan, ya, terserang penyakit, dan dia diucapkan berulang-ulang kali, tetapi sebenarnya tubuhnya baik-baik saja, normal saja. Kemudian yang kelima adalah tandanya di sini meyakini bahwa seorang dirinya sudah tidak ada dunia lagi, ya, sudah meninggal, ya, meyakini bahwa dirinya sudah tidak ada dunia dan meninggal, dan hal ini diucapkan berulang-ulang kali tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Ini disebut dengan waham nihilistik namanya, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengkaji waham, ya. Yang pertama, Anda bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah pasien memiliki pikiran atau isi pikir yang berulang-ulang yang diungkapkan dan menetap? Nah, jadi Anda kaji, ya, apa yang dipikirkan oleh pasien itu apakah dikeluarkan melalui lisannya dan diucapkan berulang-ulang, ya, dan diungkapkan dan menetap terus-menerus. Kemudian apakah pasien takut terhadap objek atau situasi tertentu, ataukah apakah pasien cemas secara berlebihan tentang tubuh atau kesehatannya. Kemudian apakah pasien pernah merasakan bahwa benda-benda di sekitarnya aneh dan tidak nyata. Apakah pasien pernah merasakan bahwa ia berada di luar tubuhnya. Apakah pasien pernah merasa diawasi atau dibicarakan orang lain, ya. Dia merasa diawasi atau dibicarakan orang lain. Apakah pasien ini berpikir bahwa pikirannya atau tindakannya dikontrol oleh orang lain atau kekuatan dari luar. Dan apakah pasien menyatakan bahwa ia memiliki kekuatan fisik atau kekuatan lainnya, atau yakin bahwa orang lain dapat membaca pikirannya.
Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengkaji wahamnya. Apakah nanti jadi waham agama, waham nihilistik, ya, waham somatik, ya, atau waham-waham yang lain, ya, atau waham kebesaran. Ini perlu diperhatikan, ya, selama pengkajian, ya, Anda harus mendengarkan dan memperhatikan, ya. Jadi selama Anda pengkajian, Anda harus mendengarkan dan memperhatikan semua informasi yang diberikan oleh pasien tentang wahamnya, ya, tentang wahamnya. Nah, untuk mempertahankan hubungan saling percaya yang telah terbina, jangan menyangkal, ya, jangan menyangkal dan menolak keyakinan pasien. Jangan menyangkal dan menolak keyakinan pasien. Karena apa? Kita tahu pada waham dia adalah keyakinan yang diyakini benar tetapi tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Jadi kita dengarkan saja, kita perhatikan, ya. Jangan menangkal dan menolak keyakinan pasien. Bila diperoleh salah satu di antara di atas, ya, maka diagnosa keperawatan yang dapat ditetapkan adalah gangguan proses pikir waham. Jadi bila Anda temukan, ya, tanda gejala yang telah kita pelajari tadi di dalam pengkajian, maka diagnosa keperawatannya adalah gangguan proses pikir waham. Tindakan keperawatan, ya, yaitu untuk pasien ini bertujuan pasien dapat berorientasi kepada realitas secara bertahap, ya. Jadi pasien dapat kembali, ya, berpikir realitas secara bertahap. Pasien mampu berorientasi dengan orang lain dan lingkungan, ya. Pasien dapat berorientasi dengan benar, ya, terhadap orang lain dan lingkungan. Kemudian pasien dapat memenuhi kebutuhannya melalui aktivitas sehari-hari. Pasien dapat menggunakan obat dengan prinsip 5 benar. Inilah target untuk pasien pada pasien waham. Target utamanya adalah yang nomor 1 ini, yaitu pasien dapat berorientasi kepada realitas secara bertahap. Nah, tindakan keperawatannya, ya, untuk pasien, tindakan yang pertama adalah kita bina hubungan saling percaya, yaitu kita ucapkan salam terapeutik, ya, selamat pagi, selamat siang, bagaimana kabarnya, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan berjabat tangan dan menjelaskan tujuan interaksi, ya. Ketika kita akan berkomunikasi, kita jelaskan tujuan kita apa, ya, ketika kita akan bertemu dengan pasien. Kemudian kita membuat kontrak topik waktu dan tempat, ya, setiap kali bertemu dengan pasien, ya, biar pasien itu percaya dan kita harus tepat waktu dan tepat janji, ya. Jadi membuat kontrak topik waktu dan tempat setiap kali bertemu dengan pasien. Ini hal-hal yang dapat kita gunakan untuk membina hubungan saling percaya. Kemudian tidak mendukung dan membantah waham pasien, ya, tidak mendukung dan membantah waham pasien. Jadi kita dengarkan dari pernyataan pikiran yang diungkapkan oleh pasien terus menerus dan memang itu kita tahu bahwa itu tidak sesuai dengan realita. Kita tidak boleh mendukung bahwa itu adalah suatu kebenaran dan membantah waham pasien. Jadi yang ketiga, kemudian yakinkan pasien dalam keadaan aman, ya. Jadi yakinkan pasien dalam keadaan aman. Ini penting, ya, agar apa? Proses komunikasi kita akan berjalan dengan baik. Observasi pengaruh waham terhadap aktivitas sehari-hari. Jadi kita lihat, kita observasi dalam kesehariannya selama kita di rumah sakit, misalkan di ruang perawatan, kita observasi apakah wahamnya itu mempengaruhi perilakunya atau tidak. Kemudian diskusikan kebutuhan psikologi emosi yang tidak terpenuhi. Ya, kita diskusikan kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi dengan pasien. Jika pasien terus-menerus membicarakan wahamnya, dengarkan tanpa memberikan dukungan, ya. Jadi jika pasien terus-menerus membicarakan wahamnya, dengarkan tanpa memberikan dukungan, ya. Kalau Anda mendukung berarti meningkatkan kondisi wahamnya nanti. Dan menyangkal sampai pasien berhenti membicaranya. Dan menyangkal sampai pasien berhenti membicarakannya. Berikan pujian bila penampilan dan orientasi pasien sesuai dengan realitas. Kemudian selanjutnya, tindakan keperawatan selanjutnya adalah diskusikan kemampuan realistis yang dimiliki. Jadi kita diskusikan atau kita gali, ya, kemampuan-kemampuan pasien yang itu memang realistis, ya. Realistis itu bisa dilakukan dan sesuai dengan kemampuan
Kemudian anjurkan melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Tingkatkan aktivitas yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dan emosional. Jadi kita libatkan saja pasien itu dalam aktivitas sehari-hari mulai pagi sampai istirahat siang atau sampai sore. Kemudian berbicara dalam konteks yang realitas ya. Jadi kita berbicara dengan pasien dengan topik-topik yang memang itu realitas ya. Jadi yang tidak realitas jangan kita bicarakan dengan pasien. Berikan pujian bila mampu memperlihatkan kemampuan positifnya ya, hal-hal yang sifatnya positif dan realitas pada diri pasien. Ketika dia mampu melaksanakan ya kita berikan pujian yang positif. Tindakan selanjutnya adalah jelaskan pada pasien tentang program pengobatan ya. Jadi manfaat, dosis obat, jenis, efek samping obat yang diminum serta cara meminum obat yang benar. Nah, jelaskan ini penting. Jadi memang harus Anda jelaskan Anda jelaskan bagaimana cara minum obat ya, cara minum obat, kemudian secara benar, manfaat, dosis obat serta efek samping obat. Kemudian diskusikan akibat bila berhenti minum obat. Tindakan keperawatan untuk keluarga bertujuan yang pertama adalah untuk keluarga dapat mengidentifikasi waham pasien. Jadi targetnya adalah keluarga memahami ya isi dari waham pasien itu apa. Keluarga dapat memfasilitasi pasien untuk memenuhi kebutuhan yang dipenuhinya oleh wahamnya. Kemudian keluarga dapat mempertahankan program pengobatan pasien secara optimal, yaitu pendampingan pengobatan dari pasien waham ini. Nah, tindakan keperawatan untuk keluarga yang pertama adalah diskusikan dengan keluarga tentang waham yang dialami pasien, diskusikan dengan keluarga tentang cara merawat pasien waham di rumah, follow up dan keteraturan pengobatan, lingkungan yang tepat untuk pasien. Dan yang ketiga adalah diskusikan tentang obat-obatan pasien dan diskusikan kondisi pasien yang perlu konsultasi segera. Nah, hal ini adalah hal-hal yang dapat kita berikan kepada pasien atau tindakan keperawatan untuk keluarga pasien. Evaluasi yang dapat kita lakukan ya pada pasien waham ya, setelah kita melakukan tindakan atau intervensi yang kita implementasikan, bahwa implementasi kita itu berhasil tidak, maka dapat kita evaluasi. Yang pertama dengan indikasi pasien dapat mengungkapkan keyakinan sesuai dengan kenyataan ya. Pasien dapat mengungkapkan keyakinan ya, isi pikirannya itu sesuai dengan kenyataan atau realitas. Kemudian pasien dapat berkomunikasi sesuai dengan kenyataan ya. Pasien dapat berkomunikasi sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga adalah pasien menggunakan obat dengan yang benar. Jadi 3 poin utama ini dikatakan nanti implementasi kita terhadap pasien waham berhasil ketika pasien bisa mengungkapkan keyakinan sesuai dengan kenyataan, berkomunikasi sesuai kenyataan, dan pasien dapat menggunakan obat dengan benar. Baik, itu adalah materi-materi terkait dengan waham mulai dari definisi sampai evaluasi pada pasien waham. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.